Menjadi organisasi yang belajar itu penting loh. Banyak yang gagal karena mereka tidak mencoba untuk menjadi lebih baik atau bahkan lebih cepat. Kebanyakan orang hanya berfokus pada satu atau dua aspek saja dalam pengembangan organisasinya, hingga akhirnya mereka melakukan pendekatan yang cepat dan mudah, hingga akhirnya gagal deh. Sebagai organisasi belajar, perlu memperhitungkan kompleksnya permasalahan serta menciptakan pembelajaran dalam suatu organisasi. Juga perlu memeriksa dan mengimplementasikan berbagai komponen yang berhubungan erat dan kesuksesan dalam membentuk organisasi pembelajaran. Untuk membahas lebih lanjut, ada 5 subsistem yang dapat kita pelajari dalam membentuk organisasi pembelajaran. Yang pertama, learning. Yang kedua, organization. Yang ketiga, people. Yang keempat, knowledge. Dan yang terakhir ialah teknologi. Kelima subsistem ini saling terkait secara dinamis dan saling melengkapi. Jika salah satu subsistem ini lemah atau tidak ada, maka akan berdampak secara signifikan kepada subsistem yang selainnya. Nah, kali ini kita akan bahas tentang subsystem organization. Organization atau organisasi adalah sebuah badan dan wadah di mana proses belajar itu terjadi. Nah, ada 4 komponen utama dalam subsistem ini, yaitu ada visi, ada budaya, ada strategi, dan ada struktur. Nah, mari kita bahas satu persatu. Visi mencakup harapan, sasaran, dan arah untuk masa depan, citra organisasi yang ditanamkan di dalam perusahaan itu sendiri, dan kemudian ditransmisikan ke orang-orang di luar organisasi. Budaya organisasi yang belajar mendukung visi perusahaan yang berkembang, di mana para pembelajar di perusahaan tersebut menciptakan produk dan layanan yang terus-menerus baru dan semakin baik. Sebagai contoh, bagaimana Gojek bisa menentukan visinya dalam bekerja dan kemudian memasarkan layanannya. Visinya itu adalah membantu memperbaiki struktur transportasi di Indonesia dan memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam melaksanakan pekerjaan sehari-hari. Alhasil, itulah yang dilakukan oleh perusahaan Gojek. Semua layanannya berfokus pada memudahkan aktivitas sehari-hari. Dan juga tagline Gojek pada brandingnya, yaitu pasti ada jalan. Memungkinkan semua pelanggannya percaya bahwa pasti Gojek memberi jalan untuk memudahkan kita melaksanakan semua aktivitas. Budaya mengacu pada nilai-nilai, kepercayaan, ritual, dan adat istiadat yang organisasi lakukan. Ini membentuk persepsi, perilaku, dan juga sikap dalam organisasi yang belajar. Budaya perusahaan adalah budaya di mana pembelajaran adalah suatu proses yang diakui dan sangat penting untuk kesuksesan bisnis. Pembelajaran telah menjadi bagian yang dibiasakan dan terintegrasi dari semua fungsi organisasi. Budaya yang penuh dengan nilai seperti kerja keras, manajemen diri, pemberdayaan, dan kreativitas akan menciptakan hubungan yang harmonis dan juga meningkatkan kinerja dari suatu organisasi atau dari suatu perusahaan tersebut. Seperti contoh PT KAI di era Ignatius Jonan. Dilansir detik.com, pada tahun 2009, PT KAI memiliki wajah yang buruk, pelayanan yang buruk, gerbong yang sedikit, dan juga sebagainya. Namun, hal itu diubah oleh Ignatius Jonan menjadi PT KAI yang lebih profesional seperti yang kita kenal sekarang ini. Adapun yang dilakukan oleh Ignatius Jonan sebagai berikut. Yang pertama, memberikan reward dan punishment kepada karyawan-karyawannya, seperti contoh menaikkan gaji dari gaji yang sebelumnya. Hal ini untuk memotivasi karyawannya agar karyawannya dapat bekerja secara maksimal, totalitas, dan meningkatkan kinerja dari karyawannya. Namun hal itu tentu ada syaratnya. Apa itu syaratnya? Syaratnya ialah tidak ada lagi pekerjaan tumpang tindih.
atau pekerjaan sambilan yang sering dilakukan oleh karyawan PT KAI sebelum era Ignatius Jonan. Lalu yang kedua, Ignatius Jonan mengirimkan karyawannya ke China dan juga Prancis untuk melihat perkereta-apian yang ada di sana, sehingga karyawannya memiliki mindset atau gambaran tentang PT perkereta-apian yang baik dan profesional. Lalu yang terakhir, selain membenahi SDM, Ignatius Jonan juga merubah PT KAI di sektor infrastruktur. Contohnya, tidak ada lagi pengamen, pedagang asongan yang ada di stasiun-stasiun di Indonesia. Hal ini tidak lain untuk membudayakan customer first atau yang disebut juga pelayanan yang diutamakan kepada seluruh elemen PT KAI. Strategi berkaitan dengan rencana tindakan atau sesuatu yang dilakukan dan taktik atau langkah-langkah yang digunakan demi mencapai visi dan tujuan perusahaan. Dalam organisasi yang belajar, strategi ini dapat mengoptimalkan pembelajaran yang diperoleh, ditransfer, kemudian digunakan dalam semua tindakan dan operasi perusahaan agar berjalan efektif dan efisien. Sebagai contoh, perusahaan Apple. Mereka memiliki visi yaitu an apple at every desk. Ada apple pada setiap meja. Artinya mereka berusaha membentuk ekosistem pada setiap pengguna untuk memudahkan kinerja mereka. Strategi yang mereka lakukan adalah fokus pada nilai keunikan dibanding harga, terus melakukan inovasi, strategi branding yang baik, mendengar masukan dari pelanggan, dan membangun sebuah pengalaman. Dan yang terakhir, struktur. Struktur mencakup departemen, level, dan pembagian kerja perusahaan. Organisasi yang belajar memiliki struktur datar yang ramping, tidak terbatas, yang mana dapat memaksimalkan komunikasi, aliran informasi, tanggung jawab lokal, dan kolaborasi baik di dalam maupun di luar organisasi. Sebagai contoh adalah Himpunan Mahasiswa Prodi Teknologi Pendidikan Universitas Negeri Jakarta atau biasa dikenal dengan nama HMPTP UNJ. Struktur organisasi di dalam HMPTP UNJ itu yang pertama adalah mekanisme hubungan, yaitu memperlihatkan hubungan antar satuan kerja, antar jabatan, dan antar anggota. Maksudnya adalah dalam struktur organisasi secara jelas memperlihatkan bagaimana alur hubungan mulai dari satuan kerja, dari direktur hingga satuan kerja paling bawah, atau dalam HMPTP ini dari ketua hingga anggotanya. Yang kedua adalah perlimpahan wewenang. Misalnya, salah satu pimpinan memberikan wewenang kepada anggotanya untuk memberikan suatu tugas atau memberikan suatu arahan. Kemudian yang ketiga adalah garis pelaporan, yaitu menjelaskan bagaimana alur setiap satuan kerja untuk melakukan sebuah pelaporan. Sebagai contoh, ketika Departemen Minat dan Bakat ingin mengadakan suatu program kerja, maka Departemen Minat dan Bakat pertama-tama harus melapor kemana, kemudian hingga sampai ke ketua, seperti itu. Lalu yang keempat adalah pertanggungjawaban. Sama halnya dengan yang tadi, yang ketiga, yaitu memperlihatkan bagaimana alur tanggung jawab dari setiap satuan kerja. Bagaimana sebagai contoh Departemen Minat dan Bakat menyampaikan tanggung jawabnya kepada atasannya. Lalu yang kelima adalah aliran informasi ke segala arah, menggambarkan penyampaian informasi kepada setiap satuan kerja, jabatan, hingga anggota-anggotanya. Nah, itu tadi pembahasan mengenai organisasi sebagai subsistem dalam organisasi pembelajaran. Kesimpulan yang dapat diperoleh adalah organisasi berikut komponennya menjadi hal yang berperan aktif dalam membelajarkan suatu organisasi. Bagaimana visi sebagai arah tujuan yang dituju bersama, kemudian budaya menjadi pendorong kerjasama tersebut, lalu strategi adalah cara yang efektif dan efisien untuk mencapai tujuan tersebut. Dan terakhir struktur. Struktur ini berperan menentukan pola kinerja yang efektif dan tentunya komunikatif. Itu saja dari kami. Sekian. Salam belajar.